Pertemuan ke-13, Gereja Persekutuan dengan banyak anggota. Gereja adalah persekutuan para pengikut Yesus Kristus. Mengapa bisa hanya ada satu gereja? Sebagaimana Kristus adalah satu, demikian pula hanya ada satu tubuh Kristus, hanya ada satu mempelai Kristus, dan demikian hanya ada satu gereja Yesus Kristus. Ia adalah kepala, gereja adalah tubuhnya, bersama-sama membentuk keseluruhan Kristus, kata Santo Agustinus. Gereja lokal atau keuskupan bersama-sama membentuk kesatuan gereja Kristus. Yesus membangun gerejanya atas dasar para rasulnya. Dasar ini mendukung berdirinya gereja hingga hari ini. Iman para rasul diteruskan dari generasi di bawah kepemimpinan Petrus, dari generasi 1 sampai generasi yang ada sekarang ini, di bawah kepemimpinan Paus, penerus tahta Petrus yang memimpin dalam kasih. Demikian juga gereja yang dipercaya oleh Yesus kepada kolegialitas para rasul masih bekerja dalam kuasa aslinya yang tetap sama sejak para rasul sampai sekarang ini. Media pengajarannya Paus. Jadi gereja dulu sampai sekarang diteruskan dan diwarisi dari Petrus hingga sampai sekarang pada Paus Fransiskus. Nah, mengapa gereja disebut Katolik? Katolik berarti berhubungan dengan semua atau keseluruhan. Gereja adalah Katolik karena Kristus memanggil gereja untuk mengakui keseluruhan iman, untuk menjaga semua sakramen, untuk menyampaikan ajaran iman dan sakramen-sakramen dan mewartakan kabar gembira kepada semua orang dan diutus kepada seluruh bangsa. Kenapa gereja adalah persekutuan dengan banyak anggota? Nah, termasuk kaum awam. Kaum awam diutus untuk terlibat dalam masyarakat supaya kerajaan Allah dapat bertumbuh di antara masyarakat manusia. Seorang awam bukanlah orang Kristen kelas 2 karena ia memiliki imamat dari Kristus, yakni imamat umum kaum beriman. Allah menghendaki agar orang-orang awam dalam hidupnya, di sekolah, keluarga, di pekerjaan, dapat mengenal Injil dan belajar untuk mengasihi Kristus. Melalui imannya, seorang Katolik awam meninggalkan tanda dalam masyarakat, warga, bisnis, dan politik yang mendukung kehidupan dalam gereja. Misalnya menjadi lektor atau pelayan luar biasa, menjadi prodiakon atau asisten imam, menjadi ketua lingkungan, atau dengan melayani kepanitiaan dan di dewan paroki. Orang-orang muda Katolik secara khusus harus memberikan perhatian serius terhadap pertanyaan pada tempat mana Allah menghendaki mereka berperan dalam gereja. Jadi banyak anggota dengan banyak peran di sana. Seorang Kristen bertugas untuk memberikan kesaksian akan Injil melalui hidupnya masing-masing. Namun Allah memiliki cara yang khusus bagi masing-masing orang. Ada yang diutus sebagai awam supaya mereka dapat membangun kerajaan Allah melalui keluarga dan pekerjaan mereka di tengah dunia. Untuk tujuan ini, Allah memberikan semua karunia Roh Kudus yang mereka perlukan, yakni saat mereka menerima baptis dan penguatan. Kepada yang lain, Allah mempercayakan tugas pelayanan pastoral. Mereka bertugas untuk mengajar, menguduskan, dan mengatur umat. Tidak ada yang dapat menjalankan tugas ini dari dirinya sendiri selain karena Allah telah mengutus dengan caranya, dengan kuasanya ilahi, melalui tabisan suci, sehingga kaum klerus dapat bertindak atas nama Kristus melalui sakramen-sakramen. Jadi di dalam persekutuan gereja ada yang menjadi panggilan imam, ada yang menjadi kaum awam, dan di dalam kaum awam pun tugas peran serta dalam gereja banyak. Ada yang menjadi lektor, ada yang menjadi misdinar, ada yang menjadi prodiakon,
Nah, itulah kenapa disebut gereja adalah persekutuan dengan banyak anggota. Alat peraganya berupa ini, gambar Paus Fransiskus yang menandakan kesatuan gereja kita dengan gereja semesta. Selamat mempersiapkan pelajaran komuni pertama.